Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Pada malam hari ini kita akan masuk dalam ibadah keluarga kita pada malam hari ini. Mari sama-sama kita satukan hati kita untuk kita terus menyembah Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk hari ini Bapa, Kau masih berikan kami nafas kehidupan sehingga kami boleh ada hingga pada hari ini Bapa. Semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan memuji dan menyembah-Mu. Kami minta tuntunan Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat beribadah pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan dalam nyanyian kemenangan iman nomor 96. Aku memerlukan Dikau Tuhan. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau dilawat oleh kebenaran firman Tuhan oleh Ibu Shirley Kaiba. Kita akan menyanyi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 201. Ajaiblah Tuhan. Bila ku lihat bintang
Kita satu dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan, hari ini kami siap merenungkan firman-Mu. Kami rindu lawatan firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi jawaban di setiap doa kami. Dan biarlah Tuhan lewat firman-Mu ini, kami sungguh-sungguh diberkati. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, biarlah lewat kebenaran-Mu yang hamba sampaikan, menjadi suara Allah yang kami dengarkan dan membawa kami menikmati kemenangan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang hari ini berkumpul di rumah kami masing-masing, siap dan telah menyiapkan hati kami untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami semakin diteguhkan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang ada di rumah. Puji nama Tuhan. Hari ini kita masuk dalam ibadah rumah tangga kita masing-masing. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun buat adik kekasih Francina Kaibah dan juga Bapak Hendrik Nefreiser yang berulang tahun pada tanggal 23 Juni, lalu Ibu Jane pada tanggal 24 dan saya sendiri pada tanggal 25. Biarlah kasih karunia Tuhan tetap menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang telah saya pilih dari Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Matius 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Kita akan belajar bagaimana kita membangun kehidupan kekristenan yang kuat di dalam keluarga kita berdasarkan firman Tuhan. Bagaimana kita membangun kehidupan kekristenan yang kuat di dalam keluarga kita berdasarkan firman Tuhan. Kenapa demikian? Karena sebuah bangunan itu terlihat kuat atau tidaknya ketika dia menghadapi sebuah ujian. Mari kita baca bersama. Saya akan bacakan untuk kita. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kekasih Tuhan, mungkin sudah sering kali kita mendengarkan atau membaca firman Tuhan ini. Tetapi malam hari ini kita berdoa bersama-sama supaya hati kita boleh mendapat satu hikmat yang baru dari Tuhan, yang mengubahkan kita oleh Roh Kudus sehingga kita semua diberkati. Pada zaman ketika Yesus masih ada di tengah-tengah dunia ini, zaman dulu Yesus di Israel, kalau saudara pernah ke Israel atau pernah nonton di Israel itu kebanyakan padang gurun atau padang pasir, sehingga kalau orang mendirikan rumah di atas pasir maka itu akan sangat rapuh. Makanya di Israel jarang orang mendirikan rumah di tengah-tengah padang pasir, biasanya hanya tenda-tenda saja. Nah, sebagai tukang bangunan yang ahli, maka mereka akan melihat bagaimana bangunan itu dibangun di atas dasar yang kuat. Kalau bangunannya itu didirikan di atas batu, maka sudah pasti
ahli bangunan itu pasti adalah orang-orang yang berpengalaman. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, jika satu rumah saja didirikan di atas pasir. Memang di Israel jarang turun hujan, tetapi kalau satu kali turun hujan dan ada rumah yang dibangun di atas pasir, saya percaya rumah itu akan dibawa air, sekalipun mungkin tidak terjadi banjir, tapi mungkin akan runtuh karena dasarnya tidak kokoh. Kekasih Tuhan, demikian halnya dengan Yesus. Yesus mengambil perumpamaan ini berdasarkan kondisi dan situasi yang ada di sekelilingnya pada zaman itu. Ia berkata pada ayat yang ke-24, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Rumah yang dibangun di atas pasir, mungkin waktu kemarau atau waktu keadaan yang aman, tidak ada hujan, sepanjang keadaan itu aman, maka rumah itu juga baik-baik saja. Tidak akan terjadi kerapuhan atau runtuh. Tetapi jika kondisi iklim berubah, tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan ini kita tidak mungkin menghadapi satu musim saja, kemarau saja. Tetapi sudah pasti cuaca akan berubah-ubah, iklim akan berubah. Dikatakan bahwa di ayat yang ke-25, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda. Bisa terjadi perubahan cuaca atau iklim. Contohnya saja kondisi kita sampai saat hari ini. Akhir-akhir ini kita mengalami banyak perubahan. Bukan hanya cuaca iklim saja, tetapi keadaan kondisi lingkungan kita yang diakibatkan oleh pandemi COVID. Yang tadinya kita bisa kumpul bersama-sama beribadah di rumah Tuhan, kita bersalam-salaman, peluk-pelukan. Setelah kondisi ini kita mulai menjaga jarak, lalu akhirnya kita beribadah di rumah kita masing-masing. Siapa yang sangka akan terjadi demikian? Tahun 2020 menjadi tahun yang baru buat kita, di mana perubahan-perubahan yang terjadi begitu signifikan dan begitu besar terjadi dalam kehidupan kita. Bukan cuma dalam kehidupan kita, bukan cuma di bangsa dan negara kita, tetapi seluruh dunia. Siapa yang sangka bahkan kondisi ini begitu cepat terjadi? Tetapi itulah kita manusia. Tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini. Saya percaya bahwa kita semua mengharapkan kehidupan kita berjalan baik-baik saja. Kita semua mengharapkan hidup kita bahagia, senang, keadaan ekonomi, karir kita lancar. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa ada banyak hal yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Sesuatu hal yang tidak kita harapkan, dan itu yang terjadi tanpa kita sangka-sangka. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, inilah fakta kehidupan kita, bahwa sebagai manusia kita terbatas dan bisa saja terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan di luar kemampuan kita. Ini membuktikan bahwa sebagai manusia, sebagai orang Kristen, kita terbatas dan kita membutuhkan satu dasar, yaitu Yesus Kristus sebagai dasar hidup kita. Kita tidak dapat mengendalikan semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak bisa mengontrol setiap apa yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita bisa memilih dasar hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Dan dasar Kristus inilah yang memampukan kita untuk melewati setiap badai musim hidup kita. Apapun yang terjadi, musim hidup yang menerpa kita, kita akan tetap berdiri kokoh dan berkata bahwa kita kuat
kita mampu, kita cakap melewatinya bersama dengan Tuhan Yesus. Maka dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang tergolong orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas dasar batu, yaitu Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, Corona sudah beberapa bulan ini kita gumuli bersama-sama, dan tiba saatnya kita akan masuk musim berikutnya, yaitu masuk dalam new normal, yang mana banyak hal yang akan kita lakukan dan tentunya diatur sesuai dengan protokol kesehatan. Kita mulai yang tadinya aktivitas kita dibatasi, sekarang kita diberi kebebasan untuk beraktivitas karena faktor mungkin keadaan ekonomi, sehingga pemerintah membuat satu peraturan new normal. Semua bisa berubah. Kita mulai beraktivitas tetapi masih dengan aturan-aturan jaga jarak, memakai semua protokol-protokol kesehatan dan lain-lain sebagainya. Yang tadinya kita bisa berpegangan tangan, ketemu dengan teman-teman yang sudah lama tidak ketemu, biasanya kita saling bergandeng tangan, pelukan. Kali ini tidak. Dan budaya kita juga, budaya kita yang tadinya senang bersama-sama, berkumpul, bertemu harus salaman, kali ini tidak. Dan banyak hal yang baru yang akan kita hadapi bersama-sama. Ada beberapa orang yang tadinya mungkin tidak biasa kalau tidak salaman. Seperti kayak kita kalau tidak salaman mungkin orang dia marah kah atau dia ini kah. Tetapi itu sebenarnya tidak, karena inilah kondisi keadaan kita, musim kehidupan yang harus kita hadapi, mau tidak mau kita hadapi. Nah, di sini dijelaskan dalam firman Tuhan bahwa ada dua macam bangunan yang bisa kita lihat. Ada bangunan yang dibangun di atas pasir, ada bangunan yang dibangun di atas dasar batu. Orang yang membangun di atas pasir sepanjang hidupnya aman, berjalan mulus, selama keadaannya baik-baik saja, tidak ada pergantian musim, tidak ada musim hujan atau banjir yang datang dengan tiba-tiba, semuanya aman, baik. Tetapi ketika sesuatu hal yang tidak enak terjadi, ketika musim mulai berganti, bangunan ini tidak akan tahan dan kokoh, akan runtuh, tidak mampu menghadapi badai-badai yang akan menerpanya. Tetapi orang yang membangun di atas dasar batu, yaitu Yesus Kristus, di ayat yang ke-24 dikatakan, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Banjir, hujan berbicara tentang persoalan hidup, musim yang ekstrim, sesuatu hal yang kita tidak harapkan tetapi itu terjadi dalam kehidupan kita. Tiba-tiba menerpa kehidupan kita. Ketika itu terjadi, orang yang membangun hidupnya di atas dasar kebenaran firman Tuhan, orang yang membangun di atas perkataan Yesus, mengalami dan melakukan firman Tuhan, dia menghargai firman Tuhan, dia tunduk pada kebenaran firman Tuhan, maka dikatakan, Yesus berkata bahwa orang-orang inilah, kita inilah disebut sebagai orang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas dasar batu, yaitu Yesus Kristus. Mau datang persoalan, tantangan kehidupan, sakit penyakit, kita tidak akan lemah. Karena Yesus yang selalu memberi jaminan kepastian, membuat kita menjadi yakin dengan penuh pengharapan menghadapi setiap
badai persoalan kehidupan kita. Tetap percaya dan meyakini bahwa di dalam Kristus kita mampu melewati badai kehidupan. Musim hidup apapun yang kita hadapi, yang Tuhan percayakan bagi kita, kita terus memegang kebenaran di dalam Yesus, bahwa Tuhan akan memampukan kita melewati semuanya. Kalau kita sudah sampai pada titik ini, Bapak Ibu, kekasih Tuhan, apa yang harus kita takutkan lagi di dunia ini? Bahkan kematian pun tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata bahwa mati adalah keuntungan, karena kita akan berjumpa kembali dengan Kristus. Orang yang membangun di atas dasar Kristus tidak akan mudah goyah. Jatuh bangunnya kehidupan kita ketika kita mengalami satu gesekan atau persoalan itu, justru membawa kita semakin melihat kuasa Tuhan yang begitu besar akan kita alami. Kalaupun Tuhan izinkan kita mengalami satu persoalan, seolah-olah tidak habis-habisnya masalah kita alami. Belum satu selesai, satu lagi selesai. Belum lagi satu selesai, satu lagi yang muncul. Bersyukurlah Bapak Ibu. Berarti Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Karena apa? Tuhan tahu batas kemampuan kita. Dia tidak akan melebihi kemampuan. Dia tidak akan melebihi kekuatan kita. Dia tahu iman kita, dan kalaupun Tuhan izinkan kita mengalami semuanya itu, saya percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan kemenangan untuk kita raih bersama-sama di dalam hidup ini. Ada banyak kesaksian-kesaksian jemaat Bapak Ibu yang sudah menjadi berkat. Bagaimana kita setia ketika iman kita dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Kita tetap setia, maka jaminan kemenangan itu sudah kita dapatkan. Dan itu menjadi kesaksian hidup bagi banyak orang. Kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita menjalani hidup ini. Firman Tuhan adalah cerminan kehidupan kita, Bapak Ibu. Firman akan menegur kita. Firman akan mengubahkan kita. Firman juga akan memberi kita kekuatan dan penghiburan manakala kita menghadapi apapun cobaan dalam kehidupan kita. Entah itu kehilangan, entah itu sakit penyakit, entah itu persoalan tantangan hidup. Dengan kita setia membaca merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukannya, maka Tuhan akan memampukan kita menikmati kemenangan. Kalau kita mau keluar, tentunya pasti kita akan bercermin dulu. Seberapa sering kita melihat wajah kita di dalam cermin? Seberapa sering kita membaca merenungkan firman Tuhan? Cermin untuk apa? Firman akan menegur kita. Firman akan menguatkan kita di dalam menghadapi setiap cobaan. Kekasih Tuhan, setialah melakukan dan hormatilah firman itu sebagai dasar bangunan kita di dalam Yesus Kristus. Badai hidup ada untuk membentuk karakter iman kita semakin sempurna di dalam Yesus Kristus. Sebagai orang Kristen, kita dikasih pilihan, maukah kita menjadi Kristen pasir atau Kristen batu? Kalau Kristen pasir, Kristen tetapi hidupnya masih hidup dalam kedagingan. Dan ketika badai hidup itu datang, kita tidak akan kuat menghadapi. Tetapi sebaliknya, jika kita mau menyerahkan hidup kita di atas dasar Yesus Kristus, dengan kesungguhan iman percaya kita, maka apapun tantangan persoalan hidup kita, kita cakap menghadapi bersama dengan Yesus Kristus. Maka kita adalah tergolong orang yang bijaksana, yang penuh kasih di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami sudah belajar kebenaran firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami menjadi orang percaya yang dipanggil untuk terus hidup di dasar
iman kami kepada Yesus Kristus. Tuhan, tolong kami Bapa, biarlah dari hari ke hari semakin diberikan kekuatan, hikmat untuk mengerti setiap kebenaran-Mu dalam hidup kami, sehingga kami terus dikuatkan, kami terus diberi kemampuan untuk melakukan dan menghargai kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami mampu terus sempurna di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak takut, tidak bimbang, dan tidak dikuasai kedagingan kami, tetapi kami semakin serupa di dalam Yesus Kristus, melakukan kebenaran-Mu dan hidup dalam ketaatan. Kami berdoa terus menyerahkan semua jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi setiap kami ya Bapa. Kalaupun Tuhan izinkan kami sampai saat ini sedang bergumul, mungkin pergumulan kami dengan penyakit, sakit penyakit, atau ekonomi kami, atau persoalan tantangan hidup kami Tuhan. Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman percaya kami untuk terus memandang di dalam pengharapan kami kepada Yesus Kristus, bahwa Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu sampai pada akhirnya kemenangan kami nikmati bersama Yesus. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Biarlah kebenaran Tuhan yang telah kita dengarkan menjadi berkat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan memberikan persembahan syukur kita pada malam hari ini. Kita akan mengangkat pujian, sebab Dia hidup, ada hari esok.
kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah keluarga kita pada malam hari ini. Mari kita mau menyiapkan hati kita. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Dan doa penutup akan dibawakan oleh Ibu Shirley Kaiba. Pada
persekutuan ibadah rumah tangga kami pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk lawatan kasih setia Tuhan melalui penyembahan pujian kami, melalui firman yang sudah meneguhkan iman kami. Bahkan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri semua rangkaian ibadah kami malam hari ini. Namun kami percaya kasih Tuhan tidak akan berakhir dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami, akan terus menyertai kami. Dan kami percaya, kami klaim janji firman-Mu, bahwa pemeliharaan Tuhan akan terus nyata bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami datang berdoa, terus menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Para pemimpin kami, Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, bahkan semua pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah sekalipun. Tuhan tolong kami dalam kondisi sampai saat ini Tuhan masih bergumul dengan COVID-19. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan terus memelihara kami, menjaga, melindungi kami, memberkati setiap pemimpin kami sehingga mereka boleh bekerja dengan bijaksana, memutuskan hal-hal apa yang baik, yang berkenan mereka lakukan untuk menghadapi situasi saat ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan para medis, tim dokter, perawat dan juga setiap anak-anak Tuhan yang turut mengambil bagian pelayanan COVID-19. TNI dan Polri Tuhan terus memakai mereka dengan kuasa Allah. Perlindungan Allah juga terus menyertai mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa Tuhan secara khusus menyerahkan jemaat kami dari Pasir Dua sampai Sentani, bahkan yang ada di luar daerah sekalipun. Tuhan menolong, menjaga, melindungi kami. Terus ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, memberkati setiap yang kami usahakan dan kerjakan, sehingga dari semuanya itu Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan terus nyata dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, bahkan di setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami malam hari ini. Kami percaya perlindungan penyertaan Tuhan akan terus menyertai kami sekalian, sampai pada akhirnya Tuhan akan datang melantik kami sebagai umat pilihan Allah. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan. Kami tutup ibadah kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.